Oke ya. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sekarang kuliah yang kedua untuk neoplasma ya. Untuk neoplasma. Ya, jadi yang kemarin minggu lalu kita udah bicara neoplasma, bagaimana mengkode dan bagaimana ada sifatnya, ada morfologinya dan sebagainya ya. Nanti kita lanjut lagi masalah itu, tapi sekarang kita bicara masalah registrasi kanker ya. Registrasi kanker itu jadinya tuh kasus-kasusnya harus diregistrasi, dicatat, dikumpulkan ya, disimpan, terus dikompilasi dan dianalisis ya. Itu nantinya. Sudah tampak di layar monitormu ya? Sudah ya? Sudah, Ratna ya? Nampak ya? Oke. Sudah. Oke, ya. Jadi mengapa harus ada registrasi ya? Jadi tadi sekilas sudah saya kasih tahu ya, untuk mencatat insidennya, kejadiannya, prevalensinya ya, sampai dianalisis ya. Terus selanjutnya kanker itu apa, sudah kita bicara ya minggu lalu. Sebenarnya kan secara terminologi mungkin ini kanker asal katanya mungkin dari karsinoma ya. Jadi maksudnya lebih mengarah ke ganas ya. Pada prinsipnya ini penyakit kronis ya, dengan inkubasi yang panjang ya. Kalau yang infeksi itu kan lebih singkat ya. Ini bisa tahunan ya kejadiannya. Dia menyerang seluruh organ tubuh ya, jadi membutuhkan banyak ahli untuk penanganannya ya. Tentunya penanganan kanker pada umumnya ada beda-bedanya, tergantung organ primer yang terkena ya. Pada waktu coding kita juga ya, kan ada tuh sifatnya, behaviornya ya, yaitu 0, strip 0, strip 1, 2 ya. Kena primer, sekunder, maligna, ya, metastase itu. Jadi ini tergantung organ primer yang terkena. Maka pencatatan kanker itu membutuhkan persamaan persepsi dari seluruh bidang ilmu ya, termasuk codingnya juga. Data suatu penyakit, dalam hal ini kanker, itu adalah yang diambil datanya insiden, data mortalitas, kematian, data prevalensi, itu ya, yang terjadi merupakan suatu besaran atau jumlah kejadian penyakit di populasi itu, di kelompok itu ya. Jadi kesamaan definisi operasional untuk seluruh variabel tadi itu ya, insiden, mortalitas, prevalensi ya, itu penting, hal utama agar nilainya, besaran nilainya, jumlahnya itu yang dikumulasi itu menjadi suatu gambaran wilayah, mungkin kecamatan, kabupaten, provinsi, negara ya, berapa angka kejadian kanker CA mami di negara Indonesia, CA cervix kan gitu ya. Dengan terbentuknya data kanker di tingkat wilayah di Indonesia, itu akan memudahkan pemerintah dalam ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk menanggulanginya. Contohnya beberapa tahun ya, 2-3 tahun yang lalu kan ada gencar ya itu untuk pap smear. Kalian tahu pap smear ya? Maya tahu pap smear ya? Tahu nggak? Pap smear, pernah dengar nggak? Maya? Ratna? Ratna Mai ya? Pernah ya? Oke. Nah, itu kan Iya, pernah, Pak. tujuannya kan dengan pap smear itu memang swab daerah serviks dan vagina. Tujuannya itu kan untuk mencari mungkin ada sel-sel infeksi ya di hasil swabnya tadi itu. Kedua, mencari ada nggak sel kanker, sel ganas. Nah,
Itu untuk mendeteksi secara awal atau screening apakah pasien itu ada CA serviks gitu ya, kanker serviks. Nah, kalau ada sedini mungkin ditemukan stadium dini ya bisa diantisipasi ya dengan cryo dan sebagainya, itu nanti di klinisnya ya diantisipasi. Nah, itu tujuannya mengambil kebijakan. Oleh karena itu, karena registrasi kanker ini dalam hal ini contoh tadi CA cervix ya di Indonesia cukup tinggi, menimbulkan ranking 1 penyebab kematian wanita yang dari kanker. Wah, oleh karena itu ayo dilakukan antisipasi ya, screening, yaitu dengan pap smear, itu screening awal ya, wanita usia muda ya 20 tahun ke atas yang penting sudah menikah gitu atau melahirkan, itu sebaiknya setahun sekali itu screening untuk pap smear untuk melihat itu ya. Nah, itu kepentingannya. Nah, register kanker atau kanker registration itu suatu kegiatan ya, adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data, menyimpan data, mengolah, menganalisis ya data dari kasus kanker ya dalam suatu populasi atau suatu rumah sakit gitu ya. Jadi di populasi atau di rumah sakit. Jadi registrasi kanker itu kegiatan ya, suatu kegiatan mencatat gitu ya. Kalau cancer registry itu kantornya atau tempat kerjanya, rumah sakitnya, puskesmasnya gitu ya, yang melakukannya jadi ya. Itu istilah-istilah aja. Definisinya secara WHO ya sama aja ya, mengumpulkan, mengklasifikasikan, nantinya juga menginformasikan ya. Tujuannya sama, untuk mengendalikan dampak dari kanker itu di masyarakat ya. Ini sejarahnya ya, sejak tahun 1728 di Inggris itu sudah mulai itu dibentuk ya, International Agency for Research on Cancer ya. Lalu 1899 di Jerman, 1902 sampai 1908 Belanda, Spanyol, Denmark dan sebagainya ya. Sampai tahun selanjutnya 1966 itu sudah dibentuk itu di International Association of Cancer Registration ya. Itu hanya sejarahnya aja. Lalu data-data yang memenuhi standar kualitas itu akan masuk ke dalam yang namanya Cancer Incident in 5 Continents ya, atau disingkat C15 ya, C15 ya, yang merupakan publikasi kolaborasi antara tadi International Agency Research itu ya, yang tiap tahun diupdate ya, 5 tahunan ya, bukan tiap tahun, 5 tahunan diupdate. Nah, Indonesia ini belum masuk di dalam ini karena harus ada syarat-syaratnya ya. Oke. Standar data registrasi kanker menurut WHO ini ya ada standarnya, yaitu tadi itu satu kasus kanker yang hanya dilaporkan, tidak dilaporkan bolak-balik ya. Karena dia kan kronis bertahun-tahun, nggak mungkin dilaporkan. Jadi kalau sekali udah dilaporkan ya udah itu ya. Berbasis pada data populasi, jadi wilayahan ya, di tingkat kecamatan atau kabupaten kota atau provinsi dan negara ya dan sebagainya ya. Dan yang jelas bisa dibuktikan dengan pemeriksaan patologis, yaitu tadi contohnya melakukan swab vagina ya untuk Papa Nicolau test atau pap smear, itu diperiksa secara patologisnya ya. Itu syarat-syarat atau standar-standarnya. Selain standar dan data di atas tadi, perlu juga ditekankan mengenai kualitas data registrasi kanker tersebut ya. Nah, itu dinilai dari konsistensi kasus kanker di populasi tersebut. Ya, konsistensinya. Tiap bulan ada nggak pelaporannya kanker ini dengan pasien yang lain ya, tidak bolak-balik dilaporkan itu ya. Persentase capaian berapa dia, ada nggak laporan persentase pencapaian. Verifikasi secara mikroskopis ada nggak. Umpamanya ada 10 CA-CRP, ada nggak verifikasi mikroskopik hasil laboratoriumnya.
berapa persen tuh itu dan sebagainya, itu juga dinilai untuk selain standar yang tadi ya. Jumlah kasus yang ditemukan, ada kematian akibat kanker itu yang ditemukan dan sebagainya ya. Gambaran insiden terhadap umur, CA cervix, kejadiannya itu di usia wanita usia apa sampai apa yang paling tinggi. Jadi secara data lebih lengkap ya. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang istilah namanya registrasi kanker berbasis rumah sakit. Ini lebih kecil, berbasis rumah sakit. Jadi rumah sakit yang mengelola atau secara komitmen melakukan register kanker ya, atau singkatannya RKBR ya, basis rumah sakit ya, yang dilakukan di rumah sakit. Tujuan utamanya ya memberi data menjadi dasar perbaikan manajemen pasien itu. Jadi skup kecil ya, jadi rumah sakit itu atau klinik itu untuk si pasien itu bagaimana nih? Nah, yang penting catatannya ada untuk pasien itu. Ya, nanti ada yang satunya berbasis populasi. Nah, untuk basis rumah sakit, unit-unit yang terkait yang menjadi sumber data registrasi kanker itu banyak yang ada di rumah sakit ya, unit instalasi teknologi informasi, catatan medik, patologi anatomi, laboratorium klinik, kanker terpadu, radiologi, gawat darurat, paru dan sebagainya ya. Tergantung rumah sakitnya punya unit apa aja. Laporannya isinya ya setiap tahun itu jumlah pasiennya, distribusi usia mungkin, distribusi lokasi kankernya, ada di kanker di mame, kanker di serviks, kanker di mana mungkin liver, kanker dan sebagainya. Jadi distribusinya juga. Ini karena skop kecil rumah sakit ya. Stadiumnya, metode diagnosisnya, pengobatannya apa, itulah isi laporannya. Ya. Tampilan data itu bisa dirupakan sebagai insiden profesional ya. Manfaatnya apa ya, jelas tadi ya, untuk pelayanan kanker selanjutnya ya terhadap pasien itu. Ini karena berbasis rumah sakit ya. Registrasi kanker yang satunya itu berbasis populasi yang saya katakan tadi. Jadi ini basis populasi. Jadi dalam satu populasi kecamatan atau kabupaten lah atau kota ya, itu ada berapa rumah sakit. Kota Kediri ada rumah sakit mana, RSUD Gambiran, Bakti, mana lagi itu ya, rumah sakit Doho, Muhammadiyah dan sebagainya itu, dan puskesmasnya. Nah, itu yang rumah sakit dan puskesmas yang komitmen melakukan registrasi kanker itu. Jadi basisnya wilayah gitu ya. Isi laporannya informasi tentang ini sama tentang kanker ya, tapi yang berdasarkan kewilayahan ya. Jadi bagaimana nanti perencanaannya terhadap penata laksanaan kanker tersebut terhadap masyarakat. Nah, itu tadi contoh misal jadikan adakan pap smear massal gitu ya. Manfaatnya ya udah kurang lebih sama tadi ya. Jadi untuk masyarakat, tapi lebih kalau tadi rumah sakit lebih pada individu ya. Jadi bedanya kurang lebih gitu aja, tapi pada prinsipnya sama. Nah, yang namanya peranan kantor registrasi atau registry cancer tadi itu contohnya seperti dinas kesehatannya gitu ya. Masih ada ya? Masih putus ya? Enggak? Halo? Masih bisa Enggak. mengikuti? Masih ya? Enggak, Pak. Masih. Masih ya. Oke. Jadi PANET itu dinas kesehatannya ya. Jadi itu seperti yang disebut cancer registry yaitu kantor. Nah, peranannya apa ya? Untuk mengkompilasi, menggabungkan ya, juga menganalisis ya sebagainya itu. Jadi lanjut. Sebentar ya. Pak PowerPoint ini masih kelihatan ya? Halo? Masih, Pak. Oh ya. Jadi saya kok hilang. Masih, Pak. Oke. Baik, itu sampai di situ ya. Jadi sampai di sini itulah yang disebut register kanker ya. Ini kita topiknya kecil aja.
karena ngomong neoplasma ya tentunya harus tahu sedikitnya masalah register kanker. Nanti kalian juga akan kalau kerja di rumah sakit, kalau puskesmas mungkin masih belum ya, atau klinik atau rumah sakit, nanti register kankernya udah dibikin belum? Nah, apa ya register kankernya? Isinya apa laporannya dan sebagainya. Formatnya, format laporan monggo saja ya, desain formulir ya, desain format kan kalian juga diajari ya. Yang penting isinya kayak tadi itu ya, ada jumlah kasus ya, distribusi kasus, distribusi berdasarkan lokasi di tubuh kita, yang tubuh manusia, tubuh pasien yang terjadi kankernya, kanker di mami, kanker di serviks, kanker paru, kanker gitu ya. Lalu distribusi umur kayak gitu-gitu ya. Jadi itu kamu mengembangkan sendiri ya bentuk desainnya, formulirnya ya. Jadi kamu siap, oh ya ada. Sama halnya juga ketika nanti kita bicara ICD ya, lalu masalah mortalitas kematian ya, cause of death, penyebab kematian, lalu membuat sertifikat kematian. Nah, formulir sertifikat kematian tuh gimana? Itu monggo kan ada contoh-contoh ya. Inilah kurang lebih yang disebut registrasi kanker ya. Oke Maya, Ratna ya, Ratna Mai ya, bukan Maya ya. Yang lainnya mungkin Firhan Ali atau Nilam Cahya, ada yang mau ditanyakan masalah registrasi kanker? Dari saya belum, Pak. Dari kamu belum, dari yang lainnya juga belum? Dari saya belum, Pak. Oh gitu ya, oke. Kalau memang tidak ada, ya sudah ya. Ya memang sedikit ya kasusnya. Kita akhiri kuliah ini ya. Terus nanti untuk hari Rabu sesuai jadwal aja ya, nanti kita diskusikan di grup ya, untuk mengikuti kuliah yang satunya yang cedera itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada, sampai di sini kuliahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.